Audio engineer itu sebenarnya lebih ke kita itu ketika ngedit apapun tentang suara, mau itu tentang musik, mau itu audio filmer, pokoknya apapun deh yang berbau audio untuk live sound. Kalau weekend biasanya gue biasanya itu untuk misalnya megang monitornya para musisi, FOH-nya gitu. Atau kalau misalnya emang kebutuhannya emang gue disuruh untuk manggung, biasanya gue sebagai pemain saxophone atau pemain keyboard atau pemain gitar, atau gue megang sequencer itu kayak nge-play backing track deh. Audio itu tuh sebenarnya tuh kelihatannya kayak gampang sebenarnya, tapi ternyata gak segampang itu. Ternyata banyak banget yang bisa dipelajari. Jadi kalau emang beneran emang suka banget belajar dan ngulik, audio itu ladangnya luas banget membuat dicari tahu. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Halo teman-teman, kali ini aku sedang berbicara dengan seorang yang dia itu membuat dan menyanyikan lagu judulnya Aku Dipecat. Kali ini dia bakal berbagi soal pengalaman sebelumnya itu pengalaman kerjanya. Ya boleh perkenalkan namanya dan pekerjaan apa sih yang bakal diceritain. Gua itu Revo, biasa orang-orang kenal gue tuh Revo dan Fauna. Ya. Si audio engineer, Mhm. pokoknya apa aja deh yang penting cair. Ya. Oke. Nah, tadi juga sebenarnya udah ngobrol-ngobrol gitu, udah nyatain bahwa ya mohon maaf gitu kalau misalkan so asik gitu sih sebenarnya, tapi ya kita ngobrol-ngobrol di sini. Eh Kalau boleh nggak dijelasin gitu kira-kira sound atau audio engineer itu apa sih kayak secara umumnya gitu? Audio engineer itu sebenarnya lebih ke kita itu ketika ngedit apapun tentang suara, mau itu tentang musik, mau itu audio filmer, pokoknya apapun deh yang berbau audio. Ya. Juga untuk live sound kan ada orang yang ngatur juga, itu disebutnya live sound engineer. Oke. OH, ada monitor, ada teknisi, terus ada juga kalau misalnya untuk produksi suara itu ada recording engineer, mixing engineer, mastering engineer, pokoknya apapun deh yang berbau dengan audio. Oh, ternyata banyak juga ya pencabangannya soal Banyak banget. memang kuliahnya juga di itu ya, di School of Audio Engineer ya. Ya, di SAE. Oke. Nah, sebelum lanjut di setiap episode ini tuh ada di awal tuh ada segmen promosi, barangkali ada project, karya atau produk apapun yang mau dipromosiin, boleh Bang? Iya, kalau gue punya project musik gue sendiri namanya Revo dan Fauna, itu tuh project musik bercanda deh pokoknya. Iya. Itu kalau orang-orangnya awam nih baru dengar tuh bisa diikutin di mana gitu, di akunnya dan di streamingnya tuh. Oh, ada di YouTube itu ada Revo dan Fauna channelnya, ada juga di Spotify page-nya itu Revo dan Fauna juga. Ya. Ada di Apple Music juga Revo dan Fauna, pokoknya semua Revo dan Fauna itu artinya saya. Nah, mungkin itu bisa dicari lah kayak kenapa Revo dan Fauna namanya, dan juga itu yang udah ada di podcast. Kembali ke si audio engineer ini, waktu awal memulainya itu gimana? Maksudnya kan gue udah sempet dengar nih waktu di e-commerce juga kan, yang awalnya taruhan atau daftarin teman kayak gitu. Ya pokoknya semuanya sama deh. Nah, itu tuh kalau audio engineer ini kan itu tuh kerjaannya tuh yang lo kerjakan tuh ngapain aja sih, dari misalkan jam kerja tuh kayak working hour pada umumnya? Lebih ke freelance. Ada beberapa
Misalnya tergantung juga. Jadi kalau gue itu weekdays itu biasa gue pakai untuk bekerja jadi audio engineer, bisa aja untuk audio editor. Kayak ada beberapa musisi mau bikin lagu terus mau diedit dulu tuning vokal, atau misal drumnya mau dipasin sama tempo, itu biasanya lewat gua. Atau mungkin hasil rekamannya pada banyak noise atau gimana, itu biasanya gue juga yang bersihin. Atau selain jadi audio engineer, untuk itu biasanya gue pakai juga, gue kerja juga sebagai musisi untuk musik komposer deh, untuk iklan, untuk kebutuhan scoring film. Misalnya udah, biasanya masuk juga untuk mixing atau ngebersihin deh audionya untuk perfilman. Kalau weekend biasanya gue biasanya itu untuk misalnya megang monitornya para musisi atau megang FOH-nya gitu. Atau kalau misalnya emang kebutuhannya emang gue disuruh untuk manggung, biasanya gue sebagai pemain saxophone atau pemain keyboard atau pemain gitar, atau gue megang sequencer. Sequencer itu kayak ngeplay backing track deh. Gimana tuh backing tracknya kayak gimana? Misalnya kebutuhannya di lagu tersebut itu, misalnya di suatu lagu untuk band orang gitu, butuh ada suara string section atau suara choir. Kalau misalnya setiap manggung ada string section atau ada choir kan, satu akan repot, dua biayanya akan lebih mahal, tiga mungkin dari segi ngatur waktu untuk latihan juga akan sulit. Jadi biasanya itu string section atau choir itu sudah di pre-recorded atau sudah dibuat dulu deh dari sebelum itu, dan tugas gue itu adalah gue nge-play bagian itunya, string sectionnya di part beberapa lagu gitu, ngikutin dari lagunya tersebut deh. Berarti ya yang kita lihat kayak di stage ada orang megang laptop itu untuk itu Biasanya itu namanya sequencer. Sequencer. Ternyata Playback sequencer. ternyata dari audio engineer ini pekerjaannya itu nggak melulu kayak, maksudnya kan kalau video editor itu video editor tuh kayak misalkan ngedit si videonya kan, kalau audio editor ngedit audionya, maksudnya sebelum ditampilkan. Kalau misalkan sequencer ini tuh kayak ini nggak sih, kayak visual jockey gitu, atau kayak gimana sih, atau berkaitan dengan hal itu? Kurang lebih sebenarnya mirip ya. Kalau visual jockey kan dia ngikutin visualnya sama lagunya ya, dari menit berapa gitu. Kalau gue itu lebih ke misalnya partnya udah mau masuk chorus, mau masuk ref gitu. Ref itu ntar ada beberapa lagu yang kayak gimana, ntar gue kayak ngikutin tempo drumnya ya, itu yang berapa gue ngitung, nanti temponya berapa, habis itu gue masuk gitu. Dan gue kasih cue juga biasanya ke semua anak-anaknya. Rata-rata kan anak-anaknya udah pakai in-ear monitor ya, udah masuk gitu. Jadi gue udah bisa ngomong juga ya, habis ini masuk sini 1, 2, 3, 4 play gitu. Atau bisa juga play dari awal juga. Boleh nggak biar jelas gitu, kalau diurutin itu kira-kira apa aja sih tadi perannya dari audio engineer itu tadi yang bisa? Satu sequencer, kedua audio editor. Kalau sequencer tuh bisa juga sih dimasukin jadi terapannya, karena Terapannya kan harus bisa terapannya juga, karena sebenarnya terapannya itu tuh luas banget. Kalau di audio itu kayak yang paling gampangnya dulu deh, bisa untuk misalnya untuk bekerja rekaman musik atau rekaman audio hal lainnya. Ada juga untuk audio di bagian film gitu, audio yang visualin gitu. Ada juga untuk kebutuhan panggung. Jadi ada macam-macam tuh. Terus kalau yang kebutuhan panggungnya, bisa contohnya ya jadi live sound engineer, bisa untuk misalnya bikin sistem dia untuk kebutuhan panggungnya tuh gimana, channelnya berapa. Ntar kan tiap artis kan beda permintaannya gimana.
Nah, biasanya sistem engineer tuh ngedesain sistemnya biar semua musisi itu, semua tim produksi dari artisnya itu tuh eh, sama deh gitu. Ya, Jadi kebutuhannya terpenuhi lah semua semua tim produksi dari musisi tersebut. Ada juga kalau kebutuhan untuk film itu biasanya kan ada untuk ngedit, ngebersihin audio, ngerapihin. Kan kalau ngetik audio video itu kan rata-rata motor gitu, ada suara noise, misalnya suara motor jalan, suara hujan, itu biasanya orang audionya juga yang beresin. ya, Oh ya, ada juga yang untuk misalnya rekaman musik gitu. Jadi dari pre-productionnya ya intinya gitu deh, panjang. oke. Oh gitu ya, dan banyak lagi lah mungkin yang dikerjakan oleh seorang audio engineer. Kalau mungkin berbicara lebih teknis tuh kan kayak audio tuh kayak ada gelombangnya, itu tuh kayak ngatur apa aja sih, kayak bass, treble gitu, itu unsur-unsurnya apa aja sih yang diatur, yang misalkan untuk mengurangi noise-nya, atau misalnya ini kayak kekencangan, ini terlalu apa namanya, terlalu tajam gitu audionya kedengarnya gitu, itu tuh apa aja sih unsur-unsurnya gitu dalam audio engineering. Kalau itu kan berarti hitungannya kayak sudah terekam ya, terus sudah terekam biasanya noise itu tuh kita bisa dengerin lewat frekuensinya. Frekuensi itu kan ada banyaknya, Apa tuh? bisa sampai dari frekuensi 0 sampai frekuensi yang bisa didengar manusia aja itu kayak 20 ribuan tuh manusia tuh cuma bisa dengar sampai situ tuh. Dari yang mana frekuensi 32 tuh manusia udah bisa dengar tuh biasanya. Ya biasanya paling, aduh gimana ya jelasinnya. Ya itu. Karena kalau kalau hitungannya tajam biasanya itu di bagian high-nya, atau misalnya suaranya terlalu mendem itu biasanya dari bagian low-nya. Ya, ya. Jadi kalau dari frekuensi itu pokoknya ada banyak deh, dari 0 sampai 20 ribu ya udah banyak tuh kan. Iya benar. Terus dalam apa ya, kayak ngejalanin itu untuk ya minimalnya gitu, untuk audio engineer tuh perlu alat apa aja sih biasanya, yang basicnya atau ya macam-macamnya gimana? Kalau alat tuh sebenarnya pakai apa aja tuh bisa, yang penting kita menjaga kesehatan kuping udah pasti. Ya, Terus pikiran juga harus waras. Kalau nggak waras mah pasti nggak bakal enak ya, suara yang kita dengar tuh. Apa ya, kalau alat pakai apa aja tuh bisa, yang penting sih bisa paham tentang DAW, pengoperasian DAW. DAW itu digital audio workstation. Itu banyak deh software ngedit audio tuh, tergantung juga sih ini untuk apa dulu nih audionya. ya untuk skala profesional kayak gitu, skala industri kali ya. Misalnya untuk edit, kebutuhannya untuk musik gitu ya, Ya. misalnya nih, atau misalnya untuk edit ini dulu deh, ngedit suara, ngebersihin suara gitu, itu kan udah paling paling mudah kan, paling bisa diakses tuh dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya udah pasti sih sebenarnya harus ngerti alat perekamannya dulu. Sebelum kita mulai ngedit itu kita harus ngerti dulu alat perekamannya, pakai mikrofon apa, pakai kabelnya tuh kayak gimana. Terus abis itu kalau udah kan dari perekamannya itu pakai software apa, nanti harus paham juga kalau frekuensi itu tuh frekuensi mana aja nih yang gak enak tuh di mana, bisa kita kecilin. Maksudnya kayak sumber yang bikin gak enaknya tuh di mana. Terus habis itu gimana nih jelasinnya ya, pokoknya Oke. Ya, tergantung si frekuensinya itu gimana. Maksudnya alat menyesuaikan. alat menyesuaikan sebenarnya. Oke, tadi kan bilang kita mintanya harus bagus supaya bikinnya tuh enak. Nah, indikator atau tingkat keenakan tuh bisa didefinisikan nggak sih, atau kayak gimana tuh menyesuaikan rasa enaknya itu? Sebenarnya lebih kesering kalau dibilang kadar enak lo tiap orang kan beda-beda kan, Iya. subjektif kan. Betul. Cuman banyak kalau misalnya kita nonton video, kayaknya kita udah tahu juga deh kayak ini audionya jelek nih gitu.
Ya, Karena audionya nggak bersih nih. oh, iya, berarti tergantung tingkat kepekaannya aja. Ini sebenarnya tingkat kepekaannya bener. Ya, contoh kayak orang nilai makanan gitu. Mungkin kalau chef atau yang mereka yang lebih peka ya tahu lah yang mana yang tingkat keenakannya. Tapi kita juga sebagai penikmat biasa gitu ya, bukan orang kuliner, nggak tahu gitu oh, enaknya gimana. Paham juga ya. Oke. Nah nanti kira-kira kalau misalnya soal detail nanti teman-teman bisa nyari sendiri lah kayak gitu. Nah untuk sebagai audio engineer ini maksudnya motivasinya apa sih? Apakah karena pertama suka musik dulu, terus suka merhatiin scoring film, terus pengen jadi audio engineer, atau apa sih dorongannya tuh dapat ide itu dari mana? Kalau sebenarnya pertama kali itu karena main game awalnya, terus dengerin suka main game pakai headphone, terus kayak kok bisa bagus ya gitu. Ini apa sih? Oh ternyata ini sound design gitu. Kayak ngedesain suara. Abis itu berapa kali dengerin musik, loh kok kan gue coba main musik juga, jadi Ya. gimana sih sebenarnya cara ngerekam musik yang baik dan benar tuh. Akhirnya ngulik oh gini, akhirnya belajar terus dari SMA juga berapa kali kalau manggung kok punya temen band goblok tuh yang gimana ya caranya biar oke ya di panggung ya. Tapi meskipun kita semua bodoh gitu, tapi tetap terlihat keren gitu. Belajar gimana caranya, oh ternyata bisa pakai namanya backing track atau namanya sequencer gitu. Jadi dari SMA udah pakai kayak gitu. Terus kita lulus SMA, oh ada ya kuliahnya ya kuliah audio namanya ya, kuliah di sana. Nah, itu kalau boleh tahu gamenya tuh game apa yang waktu pertama kali udah ngaruh tuh? Yang maksudnya yang ini ada sound design gitu. Game apa? Sebenarnya paling berasa itu game waktu itu, kalau gue itu waktu main dulu banget ya, Point Blank sebenarnya. Point Blank itu kan berasa ya kalau ada musuh di kiri, ada musuh di kanan. Iya. Terus suara tembakan tiap senjata tuh beda. Loh kok bisa gini ya? Benar. Itu ke main Dota 2 kok bisa gini ya suaranya ya. Akhirnya ngulik gitu. Nah, lanjutlah tadi main band di SMA gitu ya. Itu kalau yang dibuat waktu tampil di SMA tuh setting apa tuh untuk tampil jadi keren? Biar sengaja lebih baik ya gitu. Iya. Buruk banget. Ya. Itu waktu itu kan aransemen lagu, terus mungkin kalau aransemen lagu mainnya bisa sulit banget, terus bisa gitu. Ya. Terus kita mainin secara langsung tuh kan susah kan. Akhirnya gimana deh gitu caranya, kita belajar, oh bisa kayak gini. Akhirnya udah kita mainin aja, kayak cuma tambahan instrumen aja. Misalnya keyboardnya mau chord-chord yang sulit karena pemain keyboard gue gitu rada-rada gak mampu gitu mainnya. Terus abis itu pemain drum gue juga rada kurang mampu untuk main lebih rapi gitu. Akhirnya udah gue akal-akalin. Waktu itu lagu apa yang salah satunya nih? Aduh lupa banget. Itu udah lama banget. Ya. Kalau kayak gitu tuh kan orang-orang pernah dengar juga, orang-orang bikin lagu ada yang memang di studio, ada yang digambar. Berarti itu tuh istilahnya audio atau musiknya digambar gitu. Musiknya full digambar, gak mungkin direkam. Itu gimana sih nggak saya proses menggambar musik itu? Jadi ada namanya VST itu virtual instrument. Ya. Yaitu tuh berbentuknya MIDI. MIDI itu kan bisa panjang lagi kalau ngomongin. Ya. Jadi intinya itu aja. Dia itu tuh virtual instrument, suaranya tuh udah di setting kayak gimana, terus nanti bisa dimainin dengan cara di trigger atau digambar gitu. Kayak misalnya kalau mencet huruf A itu misalnya kick, gitu. S itu snare, D itu
apa gitu. Iya, Nah, udah tinggal gambar-gambar aja pakai keyboard. iya. Sesuai dengan tempo ini kalau ya kayak Iya, itulah. selesai. Nah, selama berarti berapa tahunnya, berarti sekarang juga masih dianggapnya audio engineer, berarti mengklaim atau misal melabeli diri atau apa? Yang beli diri apa aja deh yang penting halal. Oh, berarti enggak, gua kira itu karena udah resign berarti udah nggak kerja memang audio engineer, tapi sekarang pun masih, tapi freelance sifatnya gitu. Masih. Oh, Jadi anak band aja. Anak band, kalau misalnya emang beberapa kan setelah masuk project untuk bikinin musik untuk iklan, itu gua ambil, terus ngedit untuk ngedit suara untuk iklan juga, terus scoring buat film, bikin jingle kayak gitu. yang penting yang sesuai lah mediknya ya. Ya, Selama menjalankan sampai berarti udah berapa tahun nih kalau dihitung-hitung, kalau sebagai audio engineer? kalau itu mulai kerja kan dari 2016 sebenarnya sih. Ya, nah, Dari semenjak kuliah tuh juga udah mulai kerja. ini tidak udah memang dari sebelum kuliah tuh udah ngulik, tapi setelah kuliah itu sambil kerja berarti gitu ya. Ya, jadi masuk kuliah kan ketemu orang baru lagi yang kebetulan emang butuh jasa-jasa orang audio gitu ya. Ya, Lanjut sambil kuliah, sambil kerja, sambil belajar. oke. Itu tuh selama menjalani nih, selama berarti rentang waktu itu dari 2016, apa sih mungkin hal yang menantang yang ditemuin, apakah kliennya atau memang kondisinya ini kayak audionya udah gak ketolong gitu. Tantangan yang pernah dihadapin tuh yang berkesan tuh kayak gimana? Tantangan yang dihadapi itu apa ya sebenarnya? Rata-rata sih semua udah lebih kena ilmu ngadepin orang aja sih. Iya, iya. Kalau perihal audio kan ya kita tinggal kerjain sesuai brief kan. Musik juga sesuai brief, cuman kan gimana kita ketemu orang terus nyenengin orangnya itu loh. Iya. Itu ada nggak satu masa kejadian yang boleh diceritain nggak? Kayak proses menyenangkan orang gimana? Kalau nggak ada, Padahal bingung juga sih. ya, Shit. ya, kan. Ya kita kerja sesuai brief, tapi kan belum tentu kita suka juga nih ya bang. Iya. Apa untuk kreatifan kitanya kan juga emang kita banyak ini klien banyak itu kan buat ini Oh, nurunin ego kayak gitu. ya, berarti contohnya itu kalau misalkan barangkali ada revisi gitu, mungkin dari segi Ya kayak gitu. ya itu di dunia kreatif mungkin ini yang saya simpah gitu. Jadi kreatif betul. Kalau tadi kan tantangannya, kalau keseruannya yang pernah dihadapin ini mungkin yang berkesan. Keseruannya ya kita berkarya gitu loh bang. Hanya happy kan kita bikin sesuatu gitu. Ya maksudnya sesuai dengan keliaran sih, keusilan atau kreatif bisa aja sih. Betul. Gini sebenarnya kayak dari segi aspek yang kita lempar itu, kita tahu bahwa ini tuh mungkin secara menghibur apa tidaknya gimana, tapi kita tuh kadang-kadang suka nge-troll orang kan ya, ini orang responnya bakal gimana. Oke. Begitu. Kalau sekarang ini berarti lebih sering tampil atau lebih sering bantuin orang? Sebenarnya seimbang. Seimbang ya. Kalau tiap weekend itu udah masuk nih beberapa jadwal buat bantuin siapa. Terus kalau weekdays, alhamdulillahnya udah masuk juga beberapa buat iklan, film, upcoming film. Terus baru juga beberapa ngelarin lagu-lagu orang, lagu-lagu temen-temen juga. Ya, itu kalau ngerjain itu sendirian, maksudnya apakah ada timnya atau apa gimana?
Kalau gue itu tergantung sebenarnya, kalau misalnya emang lagi dapat kerjaan yang harus bikin musik untuk iklan gitu, atau bikin musik untuk film. Biasanya gue ada teman gue satu asisten buat ngerjain. Terus kalau misalnya emang kebutuhannya harus bikin musik, atau bikin musik yang berupa emang diharuskan untuk gue doang, berarti gue sendiri. So, ya kemudian kayak gini tuh bareng sama ini nggak sih, maksudnya ada ada saudara gitu atau pernah punya kembaran nggak? Oh enggak, enggak, bener-bener gue sendiri. Paling kalau emang udah nggak kuat gitu, udah capek banget, biasanya itu sama asisten itu. Terus Oh, nggak punya kembaran, nggak ada. nggak ada. Ini gua mungkin apa ya, ada sebuah foto kali ya, foto mungkin bisa ditampilin, tapi mirip nggak mirip, wah ini sih gua coba story aja kali ya, coba bikin story. Boleh. Kira-kira mirip nggak, kalau kata dianya, kalau gua nanya ini lu mirip nih misalkan sama Revo, oh iya mirip, nah menurut lo mirip nggak? Udah di Ntar gue lihat. udah di story, nanti kita kira-kira, nah udah diupload, kira-kira mirip nggak? Coba. Tadi harusnya lebih ini lagi membangunnya ya. Ini kamu udah berapa lama nggak ketemu? Jadi kayak Vincent Desta gitu. Itu rencananya kayak gitu. Oh namanya kita kira. Ini berapa persen? Lihat berapa persen? Lihat mirip lagi. Oke. Ya gitu. Lawan. Ini juga karena dia kan tadinya dia sempat mau beberapa kali di Jakarta karena dia mau pulang, jadi udah tanggung gitu buat video. Tapi kalau maksudnya secara, menurut gue ya, secara jujur gitu, secara bentuk kepala kalau dilihat memang mirip. Ini ada nggak di screennya video? Oke, ada sih, ada. Iya, secara bentuk kepala. Cuman kalau ini wajah ya tergantung situasi ekspresi sih. Buat detail ya. Aku halo, Baru Bedang Fauna, kenalin, nama aku Rizky dan Flora Bercanda di hati. Di permisi, aku juga suka nyanyi, suka band gitar, piano, yang mungkin nggak beda jauh sama Kak Revo Bedang Fauna ya. Dan katanya banyak yang bilang kita mirip, emang iya? Terus kalau misalkan mirip, ya mungkin kita harus bisa pastiin ya, semoga dalam waktu terdekat ini kita bisa ketemu. Dan mungkin barangkali nanti ada project atau kolaborasi mau ajak-ajak, aku pasti nggak akan nolak. Oke, oh iya, buat benar-benar Fono, sukses, sehat selalu, semoga karya-karya semakin melejit, semakin ke angkasa raya. Oke, ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Sampai jumpa. Udah nih kayak di surprise ya. Meskipun Mirip, enggak gitu. Udah sosial gini dia juga ya suka main musik, suka like musik dan lain sebagainya. Kalau perlu gimmick ya itu bisa dilakukan kalau perlu gitu. bisa. Oke, lanjut. Ada respon dulu. Respon gimana ya? Ya dari 3 tadi, atau dari ada respon dulu. Mungkin ada tanggapan dulu. Wicet tuh Ji, kalau buat lo minta video dong nanti banyak. Ya boleh. Oke, lanjut. Nah, itu kalau ngerjain, dan mungkin teman-teman yang dengar juga tahu, misalnya sempat dengar gitu mengenai audio engineer gitu, cuman cara spesifik mungkin baru dengar. Nah, kalau misalkan nih buat teman-teman yang mau berkarya gitu atau berkiprah di dunia audio engineer itu, yang pertama gimana sih cara nguliknya gitu, cara lu belajar tuh apa aja yang dilakuin supaya dapat skill audio engineer yang apa ya profesional gitu. Sebenarnya lebih ke sering-sering belajar deh, ya lebih.
sering ngulik. Iya. Soalnya gue udah selama itu bekerja aja masih belum kelar-kelar sih. Maksudnya yang harus gue pelajarin lagi. Kalau belajarnya gimana? Gitu. Belajarnya biasanya via apa gitu? Sebenarnya lebih ke karena ini tuh belum ada ilmu pastinya kan kalau audio tuh, dan gue yakin kalau pekerjaan juga sama tuh belum ada ilmu yang pastinya tuh gimana. Cuman kalau gue sih lebih ke banyak belajar sama orang yang lebih ngerti gitu. Gue belajar sama yang dulu biasanya. Apa sih tips and triknya tuh biasanya. Terus kita kan punya cara masing-masingnya. Terus orang yang biasa kita tanya juga punya cara masing-masing. Sekarang gimana caranya kita kombinasiin tuh caranya dia sama caranya kita yang sekarang. Ya. Seperti itu. Oke, nah itu kan cara dapat skillnya yang ngulik. Kalau cara dapat kesempatannya gitu kan, orang gue udah ngulik nih, kira-kira gue pengen dong dapat misalkan project ataupun kerja di startup itu, kayak untuk dapat kesempatannya tuh maksudnya apa aja sih yang mesti dipersiapkan gitu semua untuk itu? Kalau gue sih ya, gue udah bisa kasih saran gitu karena gue juga kecebur. Oke. Berarti mungkin kalau dari segi aspek kemarin seleksinya tuh apa aja, kayak apa seleksi berkas, CV, terus interview. Seleksi waktu masuk kantor. Ya, kantor itu. Kantor tersebut. Ya. Waktu itu tuh ada di LinkedIn soalnya. Terus cuma kasih CV dan kan prosesnya bukan gue yang ngurusin soalnya. Ya. Terus ngurusin. Terus dipanggil interview di setelah itu. Terus gitu doang. Enggak ada kayak tes lo misalkan soal atau audio engineer nih, ada tes keterampilan dulu, nggak ada kayak gitu? Kayaknya ada, cuman tuh waktu itu gue kayaknya gara-gara gue udah rame kayaknya deh, soalnya teman gue yang ngurusin CV gue juga, gue udah tahu juga soalnya kalau kayak gitu tuh yang buat masuk kantor itu tuh bang. Ya, kuncinya berarti ya di satu memang lo udah unik. Kalau pengen lebih baik lagi, portfolionya yang juga baik kayak gitu ya. Iya, porto sih. Iya. Oke, itulah teman-teman kalau misalnya pengen punya skillnya ataupun dari segi punya kesempatannya. Nah, setelah menjalani pekerjaan ini gitu selama berarti 2006 sampai hari ini ya hampir 7 tahun, itu apa sih yang mungkin lu pelajarin atau hikmah apa yang bisa diambil? Gimana ya, tentu tidak ada. Enggak. Yang penting cair. Wah, ya itulah ya hikmahnya, penting cair lah. Dan gimana caranya bisa sampai cair ya? Ya kamu sendiri bekerjalah dengan baik agar dibayar dengan cepat. Nah itu. Nah kalau misalkan nggak dikirim invoice-nya, ya kirim lagu lah, bikin lagu lah kali ini. Iya betul. Oke, kemudian berarti dari hal itu tuh, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir sih. Yang pertama, Bu, kenapa sih pekerjaan atau misalkan dunia audio engineer ini layak untuk dipertimbangkan bagi mereka yang masih nyari tahu? Kalau suka banget sama hal-hal berbau audio layak untuk dipertimbangkan, tapi kalau coba-coba aja kayaknya tidak, karena uangnya sulit. Uangnya sulit ya, tapi tidak sesulit itu sebenarnya. Cuman ya semua pekerjaan juga kayak gitu deh, jadi kayak mau semua pekerjaan intinya sama, uangnya memang sulit. Intinya tadi kalau suka audio ya silakan, berarti dia cari yang disuka dulu gitu. Nanti kalau sulit soal enggaknya ya lu mau gak mau. Iya, mau gak mau kecebur. Nah ini pertanyaan terakhirnya, mungkin kan ini pendengar Pengintar Podcast kan orang yang sama-sama kayak gue pengen nyari tahu nih gue tuh sebenarnya cocoknya sama hal apa. Nah, ini kan satu episode-nya soal audio engineer, dan episode lain juga banyak. Karena buat teman-teman yang masih nyari tahu mereka tuh maunya apa,
menurut lu gimana nih? Saran atau ya pesan lu gitu. Mungkin. Audio itu tuh sebenarnya tuh kelihatannya kayak gampang sebenarnya. Ya. Tapi ternyata nggak segampang itu. Ternyata banyak banget yang bisa dipelajari. Jadi kalau emang suka banget belajar dan ngulik, audio itu ladangnya luas banget membuat dicari tahu. Tapi kalau misalnya emang cuma untuk pengen tahu aja, untuk jadiin hobi, nggak apa-apa juga. Karena audio juga bisa dijadiin hobi juga kok. Meskipun hobinya itu cukup mahal, kan harus tahu beli speaker, ada lagi nanti apanya, kabelnya, preamp-nya, macam pokoknya kalau audio. Jadi kalau misalnya dijadiin ladang pekerjaan, ada resikonya lah. Oke. Nah kalau yang orang yang masih nyari tahu gitu, masih ngulik, tahu nyobain cari tahu itu gitu. Menurut lo gimana yang memang masih purely yang masih nyari tahu? Boleh juga kok sebenarnya, tapi coba cari tahu dulu kan. Kita udah canggih ya, ada YouTube gitu-gitu. Iya. Nah, maksudnya kayak lo kan mungkin udah menemukan minat di musik nih, teman-teman yang belum menemukan minat tuh mungkin berdasarkan pengalaman lu gimana pesan atau apa namanya masukannya gitu buat teman-teman masih bingung lah sama apa yang mereka lakukan sekarang. Masukannya untuk teman-teman yang masih bingung, Ya. jalanin aja guys. Nah, itulah teman-teman yang untuk episode kita kali ini. Semoga kalian yang sebelumnya belum tahu audienya bisa tahu, dan kalau misalkan kalian masih pengen tahu, ya kalian cari tahu juga gitu, kira-kira dari ngobrol-ngobrol ini aspek-aspeknya bisa diteruskan lagi, kan? Tentu tidak ada. Dan kalau misalnya ini ya ada episode lain yang kalian bisa keluarin juga. Terima kasih untuk Bang Revo yang telah menyempatkan waktunya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.